Pernah kepikiran gak sih gimana kalau dunia pertanian yang super tradisional bertemu dengan teknologi yang modern? Selama ini kita tahu bahwa petani melakukan penyiraman terhadap tanaman secara langsung. Namun penyiramannya menjadi kurang optimal karena kadang kebanyakan, kadang malah kekurangan. Disinilah smart agriculture hadir. Kalau biasanya petani menyiram tanaman berdasarkan perkiraan, sekarang mereka bisa menyiram tanaman berdasarkan data. Teknologi seperti sensor kelembapan tanah, Internet of Things atau IoT, sampai sistem irigasi otomatis bisa memberikan informasi secara real time tentang kondisi lahan. Jadi, air yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan tanaman, enggak boros, enggak kurang juga. Salah satu contoh penerapannya itu ada di Desa Gombang, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Gapok dan Sidomaju dengan PLN melalui program Electrifying Agriculture. Bukan hanya memberikan teknologi, tetapi juga membangun rumah bibit sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat. Di sini kan permasalahannya, karena di sini itu kan wilayahnya wilayah apa ya Mas, tegalan dan ini hanya mengandalkan hujan. Jadi tidak ada persawahan kalau di sini. Jadi sebenarnya dari permasalahan utama dulu kan berkaitan dengan pakan ternak, pakan tujuan ini Mas. Jadi kalau di musim kemarau, apalagi kemarau panjang kan, makanya ada istilahnya sapi makan sapi itu kan, karena misalnya punya 3 sapi dijual 1 untuk kebutuhan pakan setiap harinya. Karena memang tujuan pakannya tidak ada karena musim kemarau. Nah kebetulan ada programnya PLN itu waktu itu kan ada 4 jenis tanaman yang ditawarkan ke kami. Tapi kami hanya milih 2, yaitu kaliandra merah sama indigo merah. Nah kebetulan setelah kita praktek kita tanam, tapi sebelum itu memang ada tahapannya dulu, artinya ada sosialisasi pada masyarakat, kata kami kita ulang, kemudian ada cara penanaman. Hasilnya cukup positif karena penyiraman jadi tepat sasaran, penggunaan air pun jadi lebih hemat, biaya operasional petani juga ikut turun, sementara produktivitas pertanian meningkat. Selain itu, masyarakat juga mulai terbiasa menggunakan teknologi dalam bertani. Walaupun begitu, masih ada tantangan, misalnya belum semua petani terbiasa menggunakan digital. Nah, oleh sebab itu, pendampingan dan pelatihan masih sangat dibutuhkan. Kalau melihat potensi yang ada, sebenarnya smart agriculture ini dapat dikembangkan lebih jauh. Misalnya dengan memasang panel surya. Dengan adanya panel surya ini, sistem irigasi tidak sepenuhnya bergantung pada listrik. Lalu berikutnya, kita dapat membuat sensor. Nah, kegunaan sensor ini sendiri untuk memantau cadangan air tanah secara real time. Lalu pemerintah di sini dapat membantu dengan membuat dashboard pertanian yang menampilkan data cuaca, kelembapan tanah, hingga produktivitas lainnya. Jadi petani lebih efisien dalam biaya dan dapat meningkatkan hasil panennya.